Boleh. Monggo Bapak. Oke, baik. Oke, saya coba minta ketua untuk slogan dulu. Oke. Oke, Slogan kita. Cip, cip, oke. cip, cip. Ayo, ayo, ayo. Semangat, 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 semangat. Slogan kemenangan CKP. Top Top safety, safety, top top quality, quality, top top productivity. productivity. CKP CKD cuma nomor satu. satu. CKP CKD cuma nomor satu. satu. CKP CKD bisa, 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 pasti pasti bisa. bisa. Oh ya, Slogan inovasi. Alam alam terbatas, terbatas, kreativitas kreativitas tak tak terbatas. terbatas. Target Target 5% 5% bisa, biasa, 30% 30% harus harus bisa. bisa. Tugas Tugas hari hari ini, ini, kerjakan kerjakan hari hari ini. ini. Tugas Tugas sekarang, sekarang, kerjakan kerjakan sekarang. sekarang. Inovasi Inovasi harus harus dilaksanakan. dilaksanakan. Kita Kita bisa, 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 pasti pasti bisa. bisa. Yes. Yes, yes. Wes, mantap. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Oh, Jangan duduk dulu. Saya mau ajak Anda tes konsentrasi. Kita mau lihat nih. Saya zoom dulu kameranya. ya. Gini, ini ada 4 orang. Pak Samsul mau ikut nggak? Saya video, Pak. Ya, video. 4 orang aja ya. Siap. Jadi begini, Pak Peri, Gemoy, Goceng, Agus. Saya minta Anda berhitung. Dari mulai Pak Agus dulu, ya, searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi ada pantangannya. Hindari angka 7. 7 nih, kelipatan 7, 14. Ya, dan yang ada 7-nya. 7 kelipatan 7 dan yang ada 7-nya jangan disebut. Diganti dengan, oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jangan disebut. Misalnya 7-nya digoceng. Goceng jangan nyebut 7. Ganti dengan, ya. Terus kelipatan 7, 14. 21 diganti. Termasuk 17. Oke ya. Ya. Jadi kalau yang salah minta maaf. Mohon Nah, maaf saya yuk. salah gitu. Terus yang salah berarti keluar. Berarti tinggal 3. Ya kan? 3 bertanding, kalah lagi mundur. Minta maaf lagi kalah mundur tinggal 2. 2 bertanding. Siapa yang menang di antara 4 orang ini? Oke ya? Coba satu, Iya. dua, tiga mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow. 14. Dulu Wow. 14 kelipatan 7. Minta maaf Oh dulu. iya, Minta maaf dulu. mantap. Luar Pel, maaf Pak ya. mohon maaf saya salah gitu. Ulang, ulang. Mohon maaf Pak, salah Pak. Oke, mundur. Tinggal 3. Oke. Jadi 7, 14, 21, 27, 28. 17. Jangan disebut, diganti dengan. Oke. Mulai lagi dari goceng. Gocek dua. Gocek dua Goceng Pak. dulu. Agus, Agus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, Ya. 19, 17, 20. 17 salah. Tunggu, tunggu, tunggu. tujuh Oh, belas salah, no. mohon maaf saya salah. Oke. 17 salah tuh. Tinggal berdua Namanya salah sekarang. satu ya. Oh iya iya iya. Tinggal Iya. berdua. Ayo. Ini babak final. 1, 2, 3. Ya. Dari ini dulu, si Gemoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Iya, Kalah, kalah, kalah. Hah? Pemenangnya adalah Gemoy. Sudah 21 tepuk tangan, Sani 22, ini 21. Oh, Sani 22 tadi bukan 21. Oh, berarti Arif menangnya. Mohon Tepuk maaf, saya tangan, salah. tepuk tangan. Mohon maaf, saya Oke. salah. Iya, pemenangnya Gemoy. Baik, 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 luar biasa. Oke. Saya mau ini apa? Coba di sini nanti saya tampilkan namanya ada
gambar. Nanti Anda sebutkan warnanya bersama-sama dan kompak ya. Gini ya, nanti Anda sebutkan nih. Saya mau tes konsentrasi aja. Menurut Anda, kelihatan nggak nih gambar ini? Layar ini. Sudah kelihatan ya? Ya. Ya. Nanti saya minta tolong sebutkan warnanya. Tapi diawali dari menurut Anda, gambar gajah ini kakinya ada berapa? Ini kan gambar gajah nih. Pertanyaannya, ini gambar gajah, kakinya ada berapa? Udah kelihatan belum? Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. Ada berapa kakinya nih gambar ini? 5. 6. 6. 5. Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. 5. Nah, oke. 5. Tunggu. Jawabannya berbeda-beda nih empat orang. Pertanyaan saya simpel. Kenapa berbeda-beda? Apa yang dikatakan Pak Samsul tadi, tergantung mau lihat dari mana sudut pandang. Betul nggak? Sudut Iya. pandang kita melihat. Nah, kedua, gambar ini adalah gambar kotak-kotak. Di tengahnya ada lingkaran berwarna putih. Jika Anda lihat, kira-kira fenomena apa yang terjadi? Titik hitam, Mbak. Nah, Iya, ada nggak yang hitam. lihat lingkaran berwarna putih berkedap-kedip? Iya, Iya. hitam. Karena kita gini. Ya, ini ada artinya. Mau tahu artinya? Menurut Yes. pakar Bapak. psikologi, menurut pakar psikologi, jika siang ini Anda melihat warna ini berubah-ubah, ini menandakan Anda sedang andilau. Apa itu Andilau, tadi lo? antara dilema dan galau. Lagi. Sekarang kita tes nih. Habis Nanti gajian gua Pak, tahu. habis gajian. Nanti muncul lingkaran. Lingkarannya bundar berwarna. Tolong sebutkan warnanya bersama-sama dan kompak. Kalau muncul misalnya hitam gitu yang kencang ya. Oke, kita mulai. Satu, dua, ting nong. Hitam. Oke, bagus. Ting nong. Kuning. Kuning. Oke, bagus. Ting nong. Putih. Abu-abu. Abu. Oke, ting nong. Hitam. Ya, mantap. Ting nong. Hijau. Hijau. Bagus. Ting nong. Putih. Pintar. Ting nong. Hijau. Merah. Merah. Hijau atau merah? Kotak Hij- kanan lu kan. Hijau atau merah hijau? Merah. Merah. Nah, oke, tes konsentrasi. Ting nong. Biru. Biru. Pintar. Ting nong. Hitam. Pintar. Ting nong. Kuning. Ting nong. Abu-abu. Ting nong. Putih. Pintar. Ting nong. Hijau. Ya, pintar. Luar biasa. Lulus, lulus, lulus ya. Iya. Baik. Sudah konsentrasi semua. Baik, kita mau masuk ke sesi berikutnya. Ini tentang safety. Keselamatan nomor satu. Sebelum masuk ke sesi kedua di hari kedua, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Tadi kan kita sudah belajar tentang KPA, kepuasan pelanggan, ada receiving inspection, penerimaan barang. Lalu kita belajar tentang KPA. Nah, setelah KPA, kita mau masuk ke safety in the warehouse. Safety di gudang, keselamatan, pengendalian utility dan safety. Ada yang mau bertanya sebelum masuk ke sini? Silakan. Ya, Pak Rahman, kita mau bertanya terkait dengan yang KPI itu, Mm-mm. eh, itu untuk penilaian KPI-nya itu per bulan atau dia per tahun periodenya, Oh, Pak Rahman? periode penilaiannya. Ya, Oke, jadi untuk penilaian KPA nanti seorang manajer punya tanggung jawab untuk menjadi mentor kepada supervisor. Seorang supervisor punya tanggung jawab menjadi mentor untuk para leader. Leader punya tanggung jawab menjadi mentor untuk para operator. Keberhasilan daripada KPA itu karena ada perencanaan. Kedua ada evaluasi.
Yang ketiga, Rencana ya. perencanaan, evaluasi, dan kontrol. Nah, jadi begini pertanyaannya. Ada kontrol proses, namanya harian, daily. Ini harian, sekelompok orang, leader dengan anggotanya, memonitoring progres kerja yang disampaikan dalam daily meeting, meeting pagi. Ini pun bisa membahas mengenai KPI. Kedua, ada namanya mingguan. Mingguan, kontrol KPI dilakukan oleh para supervisor kepada timnya. Nah, memang ada konsep namanya coaching KPI. Jadi mingguan, meeting berupa meeting mingguan. Ada bulanan. Nah, bulanan ini waktunya khusus. Ada ruangannya, ada leadernya, nanti ada kontrak KPI bahasanya. Jadi KPI yang sudah disepakati nanti ditandatangani dua belah pihak. Nah, ini evaluasinya bulanan. Setiap bulan ditanya oleh pimpinannya, mana yang sudah terlaksana, mana yang sudah mendapatkan peningkatan, mana yang menjadi kendala. Gitu. Setelah itu nanti ada konsep mentoring. Kendalanya disampaikan di situ. Nah, setelah itu di akhirnya ada penilaian 6 bulanan. 6 bulanan itu dilakukan oleh para manajer lah, berupa presentasi. Tapi yang presentasi mungkin pimpinan-pimpinannya aja. Pada akhirnya nanti di akhir tahun, Desember misalnya, itu ada penilaian kinerja. Hmm. Penilaian kinerja tadi kalau dapat nilai A, karena semuanya tercapai, dia nilainya 95 sampai 100 itu A. Kalau tercapainya hanya 90% nilainya A. Kalau ini A plus. Kalau ini di bawah 90 B. Itu akhir tahun akan dievaluasi. Nah, setiap company tidak sama, beda-beda. Ya, ada yang dihubungkan kepada prestasi, Iya, ada yang dihubungkan kepada apa? Peningkatan-peningkatan suara. terkait dengan eh, bonus barangkali gitu. Itu tidak tidak wajib. Tapi ini bagian dari membangkitkan semangat dan apresiasi karena setiap orang perlu pengakuan. Demikian. Terdengar nggak suaranya saya? Iya, agak semakin mengecil, Pak. Tapi modulasinya bagus. Oke, coba saya gedein lagi ya. Tes satu dua Iya, tiga. iya. Sekarang Cuma gimana? volumenya Sekarang, sekarang terdengar nggak nih? Tes satu dua tiga. terdengar, Pak. Sudah lebih besar. Ya sudah agak lumayan. Sudah lumayan ya. Ini tadi ada apa? Ejeknya yang kendor tadi ketarik. Baik. Begitu Pak, terjawab Pak Gemoy. Ya, Pak. Terjawab Ya. ya. Kira-kira itu. Jadi kalau orang tidak di-challenge dalam bekerja, kenapa KPI itu penting? Tujuannya untuk men-challenge orang. Jadi karyawan itu bekerja dengan tidak cara biasa. Maka ada namanya manajemen perubahan. Perubahan itu wajib, bagian dari kewajiban. Karena kalau kita tidak berubah, maka kompetitor yang berubah. Kalau kita tidak melakukan perbaikan, maka pesaing kita yang akan melakukan perbaikan. CKB punya pesaing nggak? Banyak, Pak. Nah, iya Gimana, banyak. Pak? CKB punya kompetitor atau tidak? Banyak, Punya, Pak. banyak. Banyak. Kalau Anda tidak melakukan perbaikan, maka kompetitor Anda, pesaing Anda yang akan melakukannya. Gitu. Maka KPI ini sebagai suatu kendaraan untuk membangun perubahan. Walaupun kita Hmm. tahu perubahan itu tidak nyaman. Kalau Anda merasa nyaman-nyaman saja, maka perubahan tidak pernah terjadi. Perubahan bukan langsung besar, tetapi dari yang kecil-kecil. Intinya terukur, realistis, mudah dilakukan, dampaknya besar, sumber dayanya tersedia. Sekarang yang realistis, yang mudah dilakukan, yang dampaknya besar, yang tidak berbiaya,
lakukan 5S di gudang. Itu, betul nggak? Ya, itu hanya butuh tenaga dan kemauan. Itu cuma perlu tenaga dan kemauan. 5S kau rapikan di gudang, dampaknya ke safety, dampaknya ke quality, dampaknya ke productivity. Dan nanti kalau ada kunjungan dari calon customer baru, indikatornya gampang. Bagaimana orang Cikabe merawat harta kekayaan customer? Bagus ya. CKB-nya bagus. Buktinya tuh ruangannya bagus, gudangnya tertata. Besok kasih order lagi CKB. Gitu. Tapi kalau sebaliknya, nanti dipoto buat laporan ke kantor pusat. Nanti dievaluasi. Khawatirnya orang bicara kemana-mana tentang kinerja kita. Gitu. Begitu ya maksud dan tujuannya. Bisa Ya, dipahami? ya Pak. Ada lagi pertanyaan dari rekan yang mau menyampaikan dari pembahasan KPI barusan. Ya, saya Pak Surahman, Ya, Ferry Pak. Gemo ya, Ferry. Ini Very, very. terkait resipi Pak ya, terkait Recipe. penerimaan barang, ya Ah, di mana awal-awal kita masuk itu sering terjadi ketidaksesuaian barang Pak. Artinya secara oke, kuantitasnya. secara jumlah. Secara Oke, kuantitas ya, jadi antara user yang punya barang setelah mereka ambil, baru mereka komplain. oke. Tapi setelah ada problem seperti itu, akhirnya saya kasih masukan ke leader yang ada di house. Mungkin ada solusi, tapi ada beberapa solusi yang saya sampaikan juga saat itu. Kalau bisa foto atau acuan dokumen barang yang harus diorder, kalau bisa diinfokan juga ke PW House sebagai Iya, acuan kita begitu ada barang masuk dan bisa 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 kita cek dan mencocokkan barang tersebut. iya. Terus yang kedua, user apakah bisa datang untuk ngecek saat ada penerimaan. Cuman kendalanya yang kedua, waktu usernya. Mm-mm. Ya, Ya, barang datang belum tentu usernya ada, mungkin lagi di lapangan atau lagi off. Cuman mm-mm. yang kita lakukan sekarang, ada dokumentasi barang sebagai acuan kita untuk pengecekan nanti pas saat penerimaan. Jadi pertanyaan saya, apakah cukup dengan dokumentasi barang di saat order, atau ada solusi lain Pak supaya lebih efektif? Oke. Jadi begini, Bapak itu orang yang disebut sebagai spesialis. Orang CKB ini dia punya spesialis. Spesialisnya apa? Logistik company. Bapak harus paham tuh baju seragam yang Bapak pakai itu orang sudah pasti tahu kalau CKB adalah dia spesialis di bidang logistik dan warehouse. Nah, mengapa pekerjaan itu dipercayakan kepada Bapak? Mengapa itu dipercayakan kepada Anda? Karena Anda ahlinya. Itu dia. Hmm. Kenapa itu dipercayakan kepada Anda? Karena satu, CKB ahli di bidang itu. CKB dapat dipercaya. CKB punya reputasi yang tinggi. CKB jujur, ya kan? Ini yang dibeli oleh Ya, orang. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan, apakah penerimaan barang perlu menghadirkan user? Jawabannya tidak perlu, karena user sudah mempercayakan kepada ahlinya. hmm. Iya dong, Ya, ya nggak Pak. perlu. Sekarang contoh, di bandara, kamu dekat bandara nggak? Jawab Pak. Jauh ya. Di bandara itu ada namanya cleaning service OB. OB ini dikerjakan sendiri oleh Angkasa Pura Bandara atau divendorkan. Vendor. Vendor. Vendor Pak. Kenapa divendorkan? Memang susah. Kenapa divendorkan? Kan pekerjaan gampang. Tapi kalau ada masalah, yang bertanggung jawab bukan vendor, tetapi bandara, Angkasa Pura. Mengapa divendorkan? Kan pekerjaan gampang. Jawabannya ada tiga. Satu, Dia vendor itu ahlinya. spesialis. Ya kan? Ya. Ahlinya. Yang kedua,
dengan dipendorkan lebih menguntungkan. Yang ketiga, itu bukan core bisnisnya si bandara. Kurang. Iya. Nah, Anda juga sama. Kenapa dipendorkan ke CKB? Karena CKB spesialis. Karena dengan dikasih CKB ini akan lebih menguntungkan karena dia punya reputasi, dia bisa dipercaya, ya kan? Tuh Iya. dia, itu dia masalahnya. Terus kita punya lagi, kenapa dipendorkan? Karena itu bukan core bisnisnya daripada bagian pengeboran, bagian eksplorasi. Core bisnisnya ada di CKB. Jadi maka pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya Anda harus tanggung jawab, Anda punya reputasi, Anda punya kejujuran, Anda punya kesigapan. Nah, ini harus dibuktikan. Artinya, tapi saya sudah kasih bukti, Pak. Buktinya dokumennya lengkap. Dokumennya saya foto, saya scan. Suatu saat ada audit, kita bisa pertanggungjawabkan. Emang itu kerjaan kamu. Betul nggak? Betul, Pak. Enggak. Betul, betul. Terjawab nggak ini kira-kira? Ya, Iya, Pak. Terima Just, kasih. ya, justru kalau kau tidak melakukan itu, menurut saya kau adalah orang aneh. ya. Hah? Ngapain manggil-manggil user karena dia punya pekerjaan lain? Jadi nggak perlu kita yang bertanggung jawab. Kalau kau lakukan itu biasa, tetapi kau tidak lakukan itu, kau jadi orang aneh. Itu jawabannya. Nah, jadi tindakan yang tadi benar sudah. Buktikan, pastikan, pertanggungjawabkan dengan bukti-bukti otentik. Maka perlu ada sistem SOP standar checklist, termasuk database, termasuk dia ada binkar yang jelas. Monggo silakan diaudit. Kita siap kapan saja tanpa ada pemberitahuan pun oke. Wah, mantap kan? Gitu. Baik ya, cukup ya. Cukup, Pak. Cukup. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau memang nanti kita tahan dulu pertanyaan, kita masuk ke materi berikutnya. Ada dua materi. Nah, safety. Ini bicaranya pengendalian utility dan safety. Kalau saya sampaikan begini. Di suatu gudang, setiap hari jam 7 sampai dengan jam 8, operator gudang membersihkan lokasi kerja dan lokasi sekitar area. Ada yang membersihkan dan merawat jalur, ada membersihkan area penerimaan, ada juga yang membersihkan komputer. Karena begini, gudang itu ibaratnya manusia. Dia perangkat di dalamnya seperti manusia. Kalau digunakan terus-menerus setiap hari, lama-kelamaan performanya menurun. Betul nggak? Iya, Pak. Contoh, dulu nggak ada sarang laba-laba, sekarang ada sarang laba-laba. Dulu nggak ada debu, setelah 2 tahun ada debu. Dulu bautnya nggak karat, sekarang bautnya karat. Dulu nggak kendor, Ah, sekarang jadi kendor. Bener nggak? betul, Pak. Warna-warna tulisan dulunya cerah, sekarang pudar. Maka Udah. itu yang kadang-kadang performanya menurun dan Anda harus sadar. Itu. Maka logistik itu perlu di maintenance. Sekarang begini, maintenance itu perawatan. Pertanyaan saya lebih bagus mana perawatan dengan perbaikan? Perawatan. Perawatan, Pak. Oh, bagus, pintar. Jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa bedanya perawatan dengan perbaikan? Perawatan adalah Aktivitas rutin, Pak. Perbaikan ketika barang eh, sudah rusak. eh, suatu barang sudah rusak. Oke, pintar. Sekarang, mana yang lebih menguntungkan? Perawatan atau perbaikan? Perawatan, Pak. Perawatan. Di CKB NTB, di CKB STM, Anda melakukan perawatan atau perbaikan saat ini? Perawatan, Pak. Bagus. Apa yang dirawat? Ada tiga. Maintenance inventory, Iya. perawatan untuk seluruh perangkat. Yang kedua, maintenance supply chain, perawatan pada seluruh perangkat. Yang ketiga, maintenance database komputer. Perawat ini tuh harus ada standar. Nah, sekarang saya kasih tugas. Anda kan punya dua gudang nih tadi. Gudang yang Iya. kemarin itu gudangnya daripada siapa tuh yang di warehouse ya. Ah, ah. Ada gudang berikutnya, gudang yang di bagian
apa namanya logistik. Iya. Nih, fotonya kan ada di sini fotonya. Yang kemarin itu ada fotonya dia. Saya buka dulu ya. Di sini dia. Nih. Itu ya. Sekarang ini ya. Nih, kelihatan nggak nih? Coba saya share link dulu ya. Apa yang kau periksa dari gudang yang ini? Kelihatan nggak nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Nih. Ya. Lagi Oh, jalan nih. berarti Kelihatan nggak? Ya, sudah, Pak. Kelihatan ya. Nah, sekarang gudang ini kan gudangnya bagian si Peri sama Gemoy ya. Iya. Iya. Ayo. Nah, Peri Gemoy kau bikinnya, apa yang kau periksa dari gudang ini? Di list, lantai, dinding, langit-langit, apa, baut-baut yang kendor, kesesuaian antara nama dan actual. Nah, sekarang di checklist. Di checklist bikin pertanyaan-pertanyaannya yang diperiksa apa dari gudang ini. Ada lagi nih gudang ini, gudang apa ini? Logistik. iya, Pak. Nah, logistik juga bikin. Apa yang kau periksa nantinya, yang kau maintain, ya? Nah, ya. Kelihatan nggak ini? Pembuatan Kalau yang checklist. itu masih di sini, Pak. Masih di warehouse yang itu, Masih Pak. di warehouse. Itu yang warehouse Pak di floornya. Ini. Ya, Iya itu Pak. Itu Nah, baru dari sini Anda bikin yang Anda periksa, yang Anda rawat, yang mana yang harus dirawat dari gudang ini, lantai, terus apa lagi? bikin listnya. Nama, rak, dinding, langit-langit, itu kan perlu dirawat. Nah, sekarang bikinkan pertanyaan checklist perawatannya. Tulis tangan aja. Yang saya periksa satu ini lampu, apalagi dinding, tiang, baut, kendor. Bikinin ya. Bisa ya? Ketik, tulis, nanti kirim ke grup. Poin-poin apa yang menjadi perhatian untuk diperiksa di warehouse team, top team, dan di the best team. Checklist. Sebentar. Bikin checklist aja, tulisan-tulisan pertanyaan. Apa yang kau rawat? Karena setiap perusahaan nggak sama karakter gudangnya. Oke ya? Nah, checklist yang biasa aku minta itu. Sudah. Poin-poin yang harus kita rawat di gudang kamu. Tulis. Satu, apa, dua, apa. Bisa dipahami? bisa Pak. Oke, tulis. Ya, sesuai area yang sudah ditetapkan. Area yang ada di logistik dan area di gudang. Poin-poin apa yang kau rawat. Nanti kita tambahin kalau ada yang belum masuk. Silakan latihan. Itu kita. Apa? Hmm. Udah. Ini barang apa lagi? Diskusi berdua-berdua. Lantai. Lantai. Poin-poin apa yang dirawat di sini nih. Nah, terus Ya, misalnya begini, lantai. Kalau lantai diapain kamu? Sapu, dipel. Di satu, Pak. Berapa kali dalam satu hari? lantai. Ada nggak Nah, standarnya? Periodiknya, periodik pembersihannya itu berapa dicapus setiap pagi atau setiap sore. Terus di sini setiap ada pagi. tiang nih. Tiang nih, tiang. Tiang ini standarnya apa? Bersih, tidak ada debu, Seminggu. ya kan? Seminggu. Ya, Tiang Iya. ini standarnya bersih, tidak ada debu. Cara perawatannya dilap sudah. dengan kain lap. Berapa kali? Periodisasinya berapa kali? Apakah setiap hari? Apakah 2 hari sekali? Ini saya mau nanya real aja. Jelas ya? Ya. Jelas. Ya, terus apalagi rak. Bagaimana cara kamu merawatnya? Oke, silakan. Anu, ada juga ada. Satu. Setiap minggu. Berapa yang terbang betul-betul harus Pengecekan kebersihan tiang.
Yang pembatas. Lo. Itu bagian kendal. Tekan yang Yang tinggi. ya. Nah, Yang yang tinggi. pembatas. Yang tinggi. Resmi berapa? Yang hmm, Mengecekkan kebersihan alat lebih alat yang ada juga atau material. Mengecekkan sebulan. Dua. Oh, di gudang. Itu Barang gudang atau di gudang Kadira Karana. bersih. Mengecekkan kebersihan material. Siap seperti bersih lantai, bersih barang-barang. Ah, bersih minggu, bersih atap. Bakong. Mengecekkan alat kerja itu juga satu. Mengecekkan alat kebersihan dan panjang bersih. Masa itu? Yang masa itu? Hmm? Ustaz. Hmm. Yang pembatas. Literal gas. Yang pembatas barang. Pembatas floor. Setiap yang pengaman floor. Itu pembatas ya di korum. Karena khusus Nah, ada yang dapat Mm-mm. Jadi dampaknya kalau tidak dirawat bisa ke safety, bisa ke reputasi, bisa ke kualitas, Hmm. bisa kerapihan gitu. Hmm. Hmm. Cara cara merawatnya bagaimana? Alat apa yang digunakan? Masukin juga. Terus berapa kali? Harian, mingguan, bulanan gitu. Nanti diceritakan. Ya. Mm-mm. Oke. Hmm. Mobil sebentar pakai ya. Bahan. Kalau nanti anu tahu pengantin kalau kebersihan Hmm. kalau kebersihan bagian dari pengantin kalau kebersihan saya. Hah? Dibaca. bersih Iya. housekeeping bersih Alat bisa bagian satu. ini kemudian ya ke lantai dan bagian sekitar. Nah,
Ya, Perintah lalu. Ya, buku catatan perintah lalu. Ya, macam buku keluar masuk. Nah, Sama lagi sambil galis. salah. Ngapain ya? Apa? Hah? Foto nih? Apa pada global Februari? Udah, foto kirim. Tulis foto kirim. Dapatnya aja lah. Ya. Nah, Ya, sudah, Pak. Wah, sudah nih. Bagus nih. Siapa ini? Set, set, set. Oke, Ferry udah duluan nih. Ferry cepet nih. Oke, kalau begitu kita berikan kesempatan kepada Ferry untuk paparan dari poin-poin yang katanya kamu rawat. Dan kamu rawat sebenarnya. Ini Ferry sudah. Silakan, Fer. Ya, Pak. Diwakili sama Arif, Pak. Hah? Untuk perawatan yang dilakukan di gudang warehouse, yang pertama housekeeping itu dilakukan setiap hari, Pak. Setiap hari. Di pagi hari sebelum Apa? housekeepingnya kayak pel lantai, Heeh. itu pengecekan Bersih-bersih ya bersih-bersih rak, itu kan Hmm. kayak ada semacam laba-laba, Ya. Terus itu wajib setiap hari. setiap Yang hari kedua, bagus. pengecekan baut rak dan kendor, 1 kali dalam seminggu. Oke. Yang ketiga, pengecekan kekuatan tiang atau penyangga dalam 1 kali seminggu juga, Pak, karena eh, kan ada rak itu kan bersusun, Pak. Ya. Artinya barang yang kita simpan terlalu berat, terus kekuatan tiangnya udah tidak kuat, itu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja ataupun ada barang-barang yang terlalu keluar kita simpannya di rak tersebut. Ya. Eh, Bagus. Selanjutnya pembersihan langit-langit atau platform daripada warehouse 1 kali seminggu. Oke. 5. Pengecekan tools kerja setiap hari harus kita cek tools-toolnya dan agar itu tools siap untuk kita gunakan. Oke. Bagus. Saya masih ada poin-poin yang belum masuk tapi penting menurut saya. Boleh saya tambahin? Oh, siapa? Ini Pak, perlu dicek juga karena maintenance itu bukan berarti maintenance konstruksi ya, tetapi maintenance database, Oh, kesesuaian antara barang dengan data di data sistem. oriented. Sekarang perlu dicek kesesuaian antara barang yang disimpan di gudang dengan actual, ya kan? Ya, Nah, itu perlu dicek juga itu. Terus kesesuaian antara barang dengan nama, Online sih. lokasi-lokasi. Cuma privat. Hanya CKB pesertanya. Kan ada yang tidak sesuai dengan lokasi kadang-kadang. Ya, Pak ya, Rudi mau ikut bergabung juga. kesesuaian antara rak dengan nama, kesesuaian nama dengan lokasi. Itu perlu dicek juga. Oke ya, ya. bagus. Terima kasih kepada kelompok Ferry nih. Ferry Oh ya, pasang. daripada top team. Oke, sekarang kita ke kelompok berikutnya. Berikan tepuk tangan dulu buat Ferry tim, top team. Oke, sekarang kita kasih kesempatan oleh timnya si Bes Goceng dan Agus. Siap. Siap. Assalamualaikum, Pak. Sudah Salam, Gus. Perawatan di gudang logistik ya, Pak. Mm-mm. Yang nomor satu, ada siapa aja sama sapu lantai setiap minggu, Pak. Oke, Yang siap ini.
Pengecekan tiang dinding 1 minggu satu kali Oke. Pak. Pengecekan barang-barang di gudang. Ya. Pengecekan alat kebersihan yang di gudang. Oke. Pengecekan buku keluar masuk barang setiap hari. Setiap hari. Yang Terus? terakhir pengecekan gembok. Oke. Ada listrik-listrik nggak ada di situ? Listrik, stop kontak. Ada, Pak. Ada Ada. itu Pak. Oh, sampingnya ya. Ya, harus nanti tambahkan lagi lah. Intinya sih memang bagus nih, pemeriksaan itu harus terencana, harus terstandarisasi. Ya, nanti dikembangkan lagi, Pak. Oh, Supaya siap, Siap. Pak. bagus. Dari saya cukup. Ada yang mau bertanya dari Ferry atau dari Gemoy? Cukup. Ada Cukup. Mungkin ada kerja ya nih. Oke, kalau cukup berikan plus kepada tim best team. Oke, kita terima kasih ya. Kita sekarang lanjut lagi. Jadi maintenance itu lebih menguntungkan, perawatan itu lebih menguntungkan karena ini hubungannya kepada keselamatan juga. Nih, jadi teman-teman, apa yang dirawat yang tadi Anda sebutkan. Nanti kalaupun ada yang belum masuk, itu harus ditambahkan kembali. Kalau perlu buatkan namanya inspection standar, standar pemeriksaan. Nah, pemeliharaan material, karena juga di sana pasti ada debu dari barang-barang yang Anda simpan. Itu tadi nggak masuk tuh. Menjaga kebersihan material, debu, kotoran, kerusakan, ya barang-barang yang aus, karat, mengontrol masa simpan, itu kan ada kadaluarsa. Terus memelihara kemasan, Head office belum ada yang bisa bergabung, ya nggak apa-apa, Mas. label, catatan pada label, termasuk tingkat tali-tali pengikat, barcode, itu masuk. Nah, tadi yang Anda sudah masukkan perawatan bin atau rak penyimpanan. Menjaga kekuatan bin, tadi dengan baut-bautnya Anda periksa, bagus tuh. Memastikan tiang penyangga, karena ini keselamatan. Termasuk palet-palet dari kayu, bebas dari rayap, karat, keropos, cat terkelupas. Memastikan kecocokan bin kar dengan material yang disimpan. Nah, kalau alat transportasi, forklift, troli, troli ada troli, handlift. Ada Pak. Inspektor Pak. Ya, dia Terus ya. iya dia Oh juga iya. harus dirawat itu ada namanya pelumasan, pembersihan roda. Dia berfungsi dengan baik, memeriksa kondisi roda, handle, kuas, pengemudi. Artinya alat ini harus dalam keadaan siap pakai. Siapa yang rawat? Yang rawat adalah yang menggunakan. Memberikan grace, pelumasan, termasuk membuat Eh, jadwal checklist, Aku kira pakai head office ini tadi. melakukan perawatan mandiri oleh operator gudang gitu. Oke, Nah, sebentar. kalau ada garis-garis, garis-garis batas digunakan untuk aktivitas di luar rak. Pada saat peletakan, pengambilan, perawatan cat, tapping yang digunakan sebagai garis batas, ini kan lama-lama Sorry. bermudar warnanya. Lakukan pengecatan atau pengganti tapping yang pudar atau rusak. Gunakan warna yang kuat. Bagus. Ada lagi ventilasi udara. Ya. Material harus senantiasa dijaga karakteristiknya. Perawatan secara berkala dilakukan terhadap ventilasi agar sirkulasi udara tetap terjaga. Nah, Jadwal pendingin ruangan kalau ada, suhu ruang, aliran gas buang forklift, termasuk jadwal penyedotan debu. jadwal penyedotan debu. Iya debu, karena kan barang itu karena ada debu. Sistem penerangan listrik lampu di Mati dalam lampu dulu. gudang dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi kerja. Kalau kerja ruangannya redup, nanti bisa bahaya. Jadi harus cek dengan luxmeter. Ada alatnya tuh lampu itu masih bagus atau enggak. Namanya luxmeter. Oh, Luxmeter. 700 lux standarnya tuh. Jadi
Letak lampu penerangan tidak langsung mengenai mata. Lampu ditempatkan jauh di atas kepala orang tapi tidak membelakangi karena akan mengakibatkan bayangan pada saat Anda mengecek. Luas ruangan hendak diperhatikan. Penyebaran sumber cahaya hendaknya merata. Kalau ada palet, periksa jumlah maksimum tumpukan. Palet ini kan alat penyangga yang kadang-kadang dari plastik, PVC, ada juga yang dari kayu. Anda harus cek itu palet. Jumlah tumpukan, garis-garis area penyimpanan, jangan melewati tapping atau yellow line. Periksa kondisi palet, ya bersihnya, kekuatannya, apakah tajam atau tidak, ada paku yang terkelupas atau tidak, itu harus dicek. Perhatikan juga lintasan backlit, nah gitu ya. Termasuk di sini jalur masuk dan keluar. Arus masuk material terkadang mengganggu arus keluar material, maka terjadi benturan barang alat transportasi. Perawatan jalur masuk dan keluar, memisahkan antara jalur masuk dan keluar, ada dua pintu, one way. Beri pembatas jalan untuk berbagai jalur masuk keluar jika hanya punya satu pintu. Rawat garis pembatas, bersihkan lantai dari cairan-cairan yang kotor, yang debu, yang licin, sehingga mengganggu. Kenapa? Ini hubungannya ke safety. Hukum safety mengatakan, menurut Dufon, 30.000 perilaku bersiko. Jika tidak diperbaiki, maka dia akan pindah menjadi 3.000 pertolongan pertama. 3.000 pertolongan pertama, jika tidak diimprove, dia akan masuk ke 300 cedera yang tercatat. 300 cedera tercatat, tidak diperbaiki, dia akan masuk ke 30 cedera berat. 30 cedera berat nggak diimprove, satu fatality. Jadi kita concern kepada hal-hal kecil. Nah, penyebab kecelakaan di tempat kerja di gudang bisa karena mesin, bisa karena lingkungan, bisa juga karena faktor manusia. Penyebab kecelakaan ada unsafe condition, kondisi tidak aman, ada unsafe action, perilaku tidak aman. Unsafe condition eh, itu hanya 15%. Kondisi tidak aman itu 15%. Tetapi yang bikin besar adalah unsafe action. Perilaku tidak aman sebesar 85%. Nah, itu. Nah, sekarang dari sisi perilaku, kadang-kadang kita mengangkat tidak perlu alat bantu. Ternyata beratnya besar. Akibatnya sakit pinggang. Ini kondisi yang di sebelah kiri. Berdiri pada satu pijakan yang tidak aman. Contoh, yang ini di gudang. Rak barang terlalu tinggi. Sehingga ketika dia mengangkat, ada ergonomi, ada disposition. Bisa sakit pinggang, bisa urat tangan. Nah, ini hindari. Karena begini, menurut ILO, kecelakaan dan sakit di tempat kerja adalah pembunuh dan memakan banyak korban jika dibanding dengan Perang Dunia Kedua. Riset yang dilakukan ILO menghasilkan kesimpulan, setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik, atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan. Ya,